akan melembabkan. Terima kasih Bapak atas pimpinan berkat-Mu. Biar Tuhan Kau tolong kami semuanya, jauhkan dari segala kuasa kegelapan dan roh jahat yang mengganggunya, patahkan dalam nama Yesus. Biar Tuhan Kau berkati kami satu persatu Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu yang Kau menyampaikan firman-Mu, Kau berkati Tuhan. Sampai dia lebih heran lagi. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hendra. Sama-sama. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan, kita naikkan pujian kita. Kita katakan Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Haleluya. Amin Tuhan. Engkau yang kami puja, hanya Engkau yang kami tinggikan. Oh Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Diri di tengah ini ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Oh, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji kita kamu, sembah dan puji penuhi kamu, sembah dan puji penuhi kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kau satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Diri di tengah ditinggikan dan dipuji. Katakanlah Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Oh, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji kita kamu, sembah dan puji kita kamu, sembah dan puji kita kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji kita, sembah dan puji kita kamu, sembah dan puji kita kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhita kamu.
sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi katakan sembah dan puji, sembah dan puji kita. Amin. Sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan Raja berkuasa. Kami sembah, kami masukkan, kami tinggikan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Besar namamu, haleluya. Tinggikan namamu Tuhan. Kami menyembahmu, hati kami bersorak-sorai di dalam-Mu Yesus Tuhan. Jiwa kami beria-ria di dalam-Mu, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Yesus, Yesus, kami sembah. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
Mari kita satukan hati terlebih dulu sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang kita dengar, kita buka hati, sehingga kita boleh tertanam di dalam setiap hati dan pikiran kita untuk apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Terima kasih Bapak, di dalam surga kami bersyukur bahwasannya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Kami masih sore yang indah ini Tuhan, masih diperbolehkan, diizinkan oleh Engkau Tuhan, untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Biar apa yang kami dengar, yang hamba-Mu sampaikan melalui kebenaran firman-Mu, kami diberkati. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus, link ini kami pakai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Percepat juga teman-teman kami agar dapat mereka juga ikut beribadah bersama kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami peralaskan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Ya, shalom semua teman-teman. Ada sukacita ya, boleh lambaikan tangan semua. Kita ada sukacita di dalam Tuhan. Amin. Ya, hari ini tema firman Tuhan yang sudah hamba-Mu siapkan kiranya menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan mendengar dan kita lakukan dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Amin. Tema yang hari ini yang saya bawakan tentang kesatuan Roh Kudusnya. Tentunya Roh Kudusnya Tuhan yang ada di setiap hati, di dalam setiap tubuh baik kita, di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana Dia bekerja di dalam setiap perilaku kita, tingkah laku kita, juga perbuatan kita. Apakah selaras dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan? Ini yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Terlebih lagi kita yang sudah jadi hamba Tuhan ya, yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Hendaklah kita harus selaras dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan, kesukaan Tuhan. Amin. Kita buka di Efesus 4 ayat 7. Kita dengar firman Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia Kristus. Setiap kita, Yohanes 19 berkata, kita ini semua adalah orang pilihan Tuhan. Kalau kita jadi orang pilihan Tuhan, tentunya kita harus prioritaskan yang utama di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Bagaimana ibadah kita yang Tuhan sudah percayakan adanya di family ministry ini ya, bagaimana kita menjalankannya dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi kesukaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga ibadah family ministry ini bisa juga menjadi berkat buat banyak orang yang mendengar. Apalagi kita sudah live streaming ya, dibuat di YouTube ya. Semua orang bisa mendengar, bisa kita menjadi berkat untuk mereka. Ya, bagaimana dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kita baca kembali di Efesus 4 ayat 1 sampai 7 ya. Kita lihat bagaimana firman Tuhan yang menjelaskan kita ya. Efesus 4 ayat 1 sampai 7. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera.
Kita loncat di ayat 9. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, ayat 12 ya, sampai 16 di Efesus 4. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Amin. Ya, kita harus ingat ya, kita ini kalau sudah dijadikan orang pilihan Tuhan, ya, hendaklah kita memiliki kesatuan Roh Kudusnya di dalam melayani. Ya, kita yang sudah bergabung ya di family ministry ya, saya ya orang-orang yang terdahulu ya, yang masih hari ini masih tetap hadir ya, itu Opung Brahmana Sembiring ya, juga Ibu Grace Mail ya, yang saya melihat hadir juga ya, dan juga Pak Hendra Winata tentunya ya, yang akhirnya saya dengan Pak Hendra bisa sepakat untuk melanjutkan family ministry ini sampai di nanti bulan Februari 2025 itu ulang tahun yang keempat tahun ya. Dan juga akhirnya juga Tuhan bisa kirim Pendeta Johan Untung Sampeako ya, Uria Barus, juga Pak Stanley Iskandar, juga Pak Johannes Sumarmo ya, juga orang lama ya yang kita sudah bergabung ya. Terus Tuhan bisa kirim juga Pak Chunlui ya, Pak Chunlui juga Pak Tiadi ya, Pak Alexander Pandi juga ya yang dari Manado ya. Kita harus menjaga kesatuan Roh Kudus di dalam ibadah family ministry, juga Bumi Kalkutana ya. Kita benar-benar harus menjadi hamba-hamba yang benar-benar setia ya. Kita lanjutkan ini ya sampai Tuhan datanglah, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita ya. Jadi tanpa batas ya setiap kehidupan kita ya, gimana kita bisa menjadi berkat tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya. Karena orang yang setia itu sangat langka ya di dalam ibadah ya, apalagi di dalam pelayanan ya. Makanya ada di Matius 22 ayat 14. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang kupilih ya. Dan kita ini tentunya mau jadi orang pilihan Tuhan. Kalau kita jadi orang pilihan Tuhan, tentu Tuhan akan memelihara hidup kita. Tentu Tuhan akan benar-benar fokus juga kepada kita. Sehingga hidup kita ini semuanya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dilindungi, disertai ya. Terus kemanapun kita pergi, malaikat surganya pasti Tuhan kirim untuk menjaga di dalam kesehatan kita ya. Di dalam rumah tangga kita ya, Yerusalem kita ya. Itu semua Tuhan jaga, Tuhan lindungi, naungi kehidupan kita. Bagaimana dengan apa yang kita sudah buat dengan Tuhan? Hari ini ada 3 hal yang penting, yang sangat penting untuk kita bisa memiliki 3 hal tersebut. Sehingga kita bisa fokus kepada kesatuan Roh Kudusnya. Kita buka terlebih dulu ya. Efesus 4 ayat 10 sampai 16. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala kesatuan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman
dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang tapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dari membangun dirinya dalam kasih. Amin. Ya, kita ini kan interdenominasi ya, yang ada di family ministry. Ya, ada yang GKI, ya, ada yang GPDI, ada yang GBI, ya, ada yang Gesindo, ada yang GPPK, ya. Ada sebuah pujian yang mengatakan, ku tak pandang dari gereja mana asal kau berdiri atas firman-Nya. Ya, kita harus ingat ya, kita ada di dalam firman Tuhan yang sama ya, yaitu Alkitab ya, yang setiap hari kita baca dan kita renungkan ya firman ini. Karena Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Bagaimana kita bisa menjalankannya? Tentunya ada 3 hal yang terpenting dalam kehidupan kita, memiliki kesatuan Roh Kudus-Nya, sehingga kita tidak bisa tercerai-berai. Karena maaf kata ya, Yohanes 10 ayat 10, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Oleh sebab itu kita harus waspada selalu ya, dan berjaga-jaga ya, agar hidup kita ini tidak tersesat, ya, tidak kecewa, tidak pahit hati ya. Kita harus benar-benar fokus kepada firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga hidup kita ini benar-benar memiliki kesatuan Roh Kudus-Nya, sehingga hati Tuhan Yesus itu disenangkan oleh perbuatan kita. Amin. Ya. Jangan sampai kita gagal maning ya. Sekalipun maaf kata nih, banyak orang kan sudah ikut Zoom ini, wah nggak cocok satu dengan yang lainnya. Karena besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama ya. Itu banyak terjadi ya. Sehingga akhirnya tidak lagi bersatu, akhirnya tidak ada lagi Zoom yang kita sudah sepakat sehati sepikir ya untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan ya, karena adanya pandemi ya di tahun 2020 ya. Kita bangun ini di tahun 2021 ya. Kita sudah 3 tahun dan nanti bulan Februari kita menginjak tahun keempat. Kita harus benar-benar memiliki kesehatian, kesatuan yang teguh di dalam iman kita. Untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan yang mulia, yang baik kepada Tuhan tentunya utama ya di dalam setiap kehidupan kita. Mau nggak hidup kita diberkati? Mau nggak hidup kita benar-benar dilindungi oleh Tuhan? Ya, kita harus jaga terus kehidupan kita ya. Sekalipun maaf kata ya, kita punya karakter yang mungkin sudah dari sononya ya, kita kurang baik, kita kurang sabar ya, kurang segala-galanya deh. Tapi kita harus ingatkan Tuhan kita tetap rendah hati, ya, memiliki kesabaran, lemah lembutan ya. Itu harus kita jaga, apalagi kita jadi hamba Tuhan ya. Jadi jangan sampai kita jadi batu sandungan ya untuk orang yang melihat tingkah laku kita dan perbuatan kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada 3 hal yang penting kesatuan Roh Kudus. Yang pertama, tadi Yesaya 50, Yesaya 50 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan Allah telah memberikan padaku lidah seorang murid,
supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Nah, ini saya tangkap dari firman Tuhan Yesaya 50 ayat 4 dan 5. Itu adalah ketaatan kita sebagai hamba Tuhan, ya. Kita ini semua hamba Tuhan karena kita orang pilihan Tuhan. Ketaatan hamba Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan untuk menjadi murid Kristus. Ingat loh, kita ini murid Kristus. Ya. Jadi jangan sampai kita keluar dari jalurnya kita murid, ya. Kalau murid itu kan selalu harus dididik, ya, harus diajar, ya, harus diarahkan, ya. Bagaimana kita bisa selaras dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Karena di Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalanku. Ingat baik, ya. Jangan kita pernah melenceng, ya. Kita ini semua murid, ya. Dan siapa guru kita, guru agung kita? Tentunya Tuhan Yesus yang mengajarkan kita, ya. Nggak ada yang, ya, murid bisa dikatakan pintar, tetapi nggak ada yang dikatakan murid itu akan menggantikan guru, ya. Tidak seperti itu, ya. Apalagi guru agung itu kan Tuhan Yesus. Dia yang maha sempurna, dia yang maha mulia, ya. Kita ini kan hanya manusia, ya, yang harus menjadi murid Kristus, ya. Kita harus sepadan dengan apa yang menjadi teladan Kristus. Kita harus ikuti sebagai murid. Amin. Kita lihat lagi, ya, di ayatnya di Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 11 sampai 13. Wahyu 3 ayat 11 sampai 13. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan daripadanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Ya, kita akan dijadikan soko guru, ya. Kan kita juga bisa, ya, mengajarkan. Apalagi kalau kita yang sudah sekolah teologi, ya, kita bisa mengajarkan, ya, bagaimana kita bisa menjadi hamba Tuhan yang bisa menjelaskan apa yang kita sudah pelajari dari firman Tuhan, yaitu Alkitab, ya. Kita harus benar-benar menjadi suratan yang terbuka, yang dibaca semua orang, sehingga orang boleh datang, boleh percaya kepada Yesus, dan menyerahkan dirinya untuk dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk mereka juga bisa menerima kehidupan kekal. Amin. Ya, kita harus jadi murid yang setia kepada Tuhan. Ya, jangan pernah murid yang maaf kata, ya. Kan kalau murid yang pandai itu, murid yang disayang Tuhan itu kan pasti orang yang murid yang suka bertekun, ya, rajin, ya, rajin ibadah, rajin untuk baca firman, ya. Jadi jangan sampai kita menjadi murid yang maaf kata, ya, yang bandel, ya, yang suka bolos, yang suka tidak patuh kepada firman Tuhan, kepada guru agung kita. Jangan, ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu, ya. Karena kalau murid yang bolos, ya, murid yang malas untuk belajar, untuk sekolah, ya, untuk mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan, ya, kita pasti akan dibuang, ya. Apalagi kita maaf kata, ya, kan semua kita mau ada di dalam
kitab kehidupan ya di setiap kita orang percaya. Jadi kita harus jaga benar, ya jaga benar, ya nggak ada murid yang melawan ya, karena kita ini semua harus patuh kepada atasan yang tertinggi yaitu Tuhan Yesus, karena Dia yang berdaulat atas setiap kehidupan kita dan Dia yang memelihara. Seizin Dia juga kita masih boleh hidup sampai hari ini. Ingat baik, ya kita harus jadi murid yang teladan, ya murid yang benar-benar meneladani apa yang menjadi kesukaan Tuhan Yesus kepada kita semua. Sehingga apa? Sehingga kita pasti akan diselamatkan. Kita akan dijadikan soko guru, ya. Mau nggak kita dijadikan soko guru? Wah, alangkah indahnya loh. Ya, makanya kalau jadi orang pilihan Tuhan, jaga itu. Jaga itu. Ya, saya percaya semua yang ada di Family Ministry, saya selalu berdoa ya. Saya selalu berdoa untuk teman-teman yang bergabung di Family Ministry. Jangan pernah kita lalai. Kita membantah ya. Kita harus taat. Taat. Sampai kapan? Ya sampai akhir hidup kita. Ya, sampai ada yang tanya, ini Family Ministry bisa nggak nih bertahan sampai 5-10 tahun? Saya katakan bisa. Asal kita punya kesehatian. Ya, jangan pernah di gara-gara satu ya dengan lain hal ya, mungkin namanya di Indonesia itu perkataan kesalahan kita. Benar-benar fokus ya apa yang menjadi keinginan Tuhan Yesus buat kita semua sehingga kita tidak keluar dari jalurnya firman Tuhan. Amin. Kita lihat lagi ya satu firman Tuhan. Di Matius 10 ayat 24 dan 25. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, ada apalagi seisi rumahnya. Amin. Ya, ayo saya mengajak Bapak Ibu yang terkasih ya di dalam Kristus Tuhan Yesus ya, kita harus menjadi murid-muridnya ya yang tidak pernah membantah, tidak pernah mau melawan ya dengan guru agung kita ya. Kita ini sampai hari ini ya masih hidup, masih sehat, masih diberi umur panjang, masih maaf kata boleh bekerja, boleh berhasil, boleh beruntung, boleh melayani, boleh menjadi hamba Tuhan. Ingat, itu semua perbuatan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah pintar kita, tetapi karena seizin Tuhan. Ya, kita boleh menerima kasih karunia anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Oleh sebab itu kita nggak boleh melalaikan. Kita ini semua murid Kristus. Amin. Suratan yang terbuka yang dibaca semua orang. Kita adalah murid-murid yang tangguh, ya, yang terus berjalan bersama Yesus. Tidak ada yang sukar. Bersama Yesus pasti kita akan keluar sebagai murid-murid yang teladan, yang disukakan tentunya oleh hati Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita masuk hal yang kedua. Bagaimana kita bisa menjadi kesatuan dalam Roh Kudus-Nya? Kita baca dulu ya di 1 Korintus 7 ayat 20 sampai 24. Ini hal yang kedua. Yang pertama kita harus tetap jadi murid Kristus. Yang kedua kita akan baca di 1 Korintus 7 ayat 20 sampai 24. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus
adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Amin. Jadi saya mau dari sampai 20 hal yang kedua yang terpenting, jadilah hamba Tuhan yang setia dan taat. Ini nggak mudah loh, ya. Jadi hamba Tuhan yang taat dan setia itu yang bagaimana sih? Yang siap untuk diutus, yang siap untuk melayani, ya. Jadi jangan lagi kita, maaf kata ya, di family ministry nggak ada yang seperti itu ya. Jangan sampai kita menolak ya untuk pelayanan ya. Kita ini semua belajar. Saya memberi kesempatan buat Bapak Ibu yang bergabung di family ministry. Kita belajar. Kita kan selalu di gereja-gereja ya ada komsel ya, ada persekutuan ya yang kecil. Kita belajar dari firman Tuhan yang kita sudah dapat ya, yang kita sudah baca, kita renungkan ya. Kita bagi, terlebih lagi maaf kata, boleh juga dimasukkan dengan kesaksian hidup kita ya. Bagaimana Tuhan bisa memilih kita, apalagi kita bisa dipilih menjadi hambanya. Itu prosesnya bukan 1-2 tahun ya. Saya sampai hari ini ya, saya bertobat 2002 ya. Berarti sampai sekarang 2024. Sudah 22 tahun saya ada di dalam koridornya Tuhan. Apalagi sekarang sudah diberi tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan yang siap untuk memberitakan kabar sukacita, yaitu firman Tuhan yang saya bagikan ya di gereja-gereja ya, di persekutuan-persekutuan, di ministry, di ibadah-ibadah keluarga ya, juga ibadah-ibadah umum ya. Haruslah kita menjadi hamba Tuhan yang setia dan taat. Amin. Nggak mudah loh ya. Saya di saat pandemi saya sampai libur ya. Bukannya saya nggak mau pelayanan ya, tapi kan saya orangnya punya komorbid ya, gampang banyak penyakit yang saya ada di dalam tubuh saya. Saya diabetes, saya darah tinggi ya, saya pokoknya anak-anak saya takut kalau sampai saya terkapar di COVID ya. Banyak teman-teman saya yang tidak terselamatkan ya karena sembarangan ya, naik kendaraan umum, pergi ke sini ke sana. Ada lagi teman saya ya, wah sukses banget, umurnya 53 tahun ya, lagi naik-naiknya, naik jaya-jayanya ya, sampai diangkat jadi manajer ya. Itu pasti gajinya lebih dari 25 juta ya. Naik mobilnya juga mobil mewah, sempat juga lihat, saya melihat apartemennya ya di BSD dia baru beli ya. Wah, tetapi seizin Tuhan ya, dia meninggal usia 53 tahun ya, karena dia ada lagi juga teman saya kontraktor ya. Dia bekerja, dia ngawasin anak-anak buahnya yang bekerja sebagai kontraktor ya, tentunya dia harus fokus dalam pekerjaan. Akhirnya dia terpapar COVID juga dan tidak terselamatkan. Ya, bukan karena saya takut ya, saya waspada ya, sehingga apa yang saya bisa alami kasih Tuhan sampai hari ini, saya boleh sehat, saya boleh merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Amin. Saya tidak terpapar COVID ya, saya sehat, saya diberkati oleh Tuhan. Cuman saya diizinkan Tuhan 2016 saya kena stroke ya, tapi saya boleh sembuh kembali sempurna. Dan di 2023 saya kena jantung ya, saya harus dipasang ring ya. Tapi saya mengalami kasih Tuhan itu luar biasa ya. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, kebaikan Tuhan sampai hari ini
sudah dinyatakan bagi kita semua. Oleh sebab itu, kalau kita diizinkan oleh Tuhan boleh hidup, boleh merasakan kebaikan Tuhan, ayo kita berkarya buat Tuhan sebagai hamba Tuhan. Karena di Filipi 1 ayat 22, hidup yang berarti adalah hidup yang dapat memberi buah. Buah apa? Buah pertobatan. Ya, saya salut sama Bu Mika Alfutana ya, seorang wanita, ibu rumah tangga ya, berani ambil tanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Pindah bersama keluarga suami, ketiga anaknya ke Purbalingga ya. Padahal Bu Mika kan dari mana kemana, pindah kemana kemana. Waduh, itu pergumulan yang sangat berat ya, nggak mudah loh ya. Apalagi dia seorang wanita ya. Wah, ini wah mungkin apa? Saya nggak terbayangkan itu. Apa yang sudah Bu Mikal alami. Tapi saya salut sama Bu Mikal ya, luar biasa ya. Saya percaya sampai akhir hidupnya dia tetap akan setia dan taat melayani Tuhan. Amin. Seperti juga Pak Johan Untung ya. Wah, itu juga benar-benar perjuangan yang tidak main-main ya. Kita sebagai hamba Tuhan hendaklah kita terus setia sampai akhir hidup kita. Nggak ada kata pensiun ya di dalam kita sebagai hamba Tuhan ya untuk melayani. Nggak ada kata pensiun. Saya bingung kalau ada orang yang bilang, saya udah pensiun Pak, saya udah digantikan dengan anak muda. Saya bingung itu. Ya. Padahal saya lihat dia masih gagah, masih sehat. Saya tanya emang usianya berapa Pak? 58. Wah, 58 kan masih bisa untuk melayani. Nggak ada kata pensiun. Emangnya kita kerja di bank atau di perusahaan itu boleh pensiun karena usia dini ya. Tapi di dalam kita sebagai hamba Tuhan harus taat sampai mati. Ya, sampai saya lihat juga ya, ada satu guru, dia dosen juga ya, hamba Tuhan ya. Usianya saya tanya waktu itu, usia berapa Pak? Dia datang melayani dan dia melayani firman Tuhan. Saya tanya usianya berapa Pak? 84. Baru 84 tahun loh katanya. Baru ya. Akhirnya 2 tahun kemudian saya dengar dia meninggal ya 86 tahun. Ya. Itu udah luar biasa saya bilang. Ya, kita belum tentu bisa sampai umur segitu. Ya. Tapi kalau kita mau setia, ingat firman Tuhan katakan, usia lanjutmu akan kupelihara. Amin. Ya, kita akan tetap diberi kesehatan yang sempurna oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan yang setia, yang taat, tentunya sampai akhir hidup kita. Amin. 2 Timotius 2 ayat 10 sampai 13, firman Tuhan katakan, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jangan sampai ya, seperti itu ya. Jika kita tidak setia, ingat, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat, yaitu Tuhan Yesus. Sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Tentunya kita harus tetap setia dong. Gak ada kata lain. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Ya, lakukan. Jangan nanti, ntar deh. Waduh Pak, saya kayaknya nggak pantas nih jadi hamba Tuhan. Loh, mana ada perkataan yang seperti itu kalau Tuhan sudah memilih kita. Lakukan. Ya. Jangan lagi kita membantah. Jangan lagi kita menolak panggilannya. Setia sampai akhir. Amin.
Jadi kita ingat yang hal yang kedua, jadilah hamba Tuhan yang setia dan taat sampai akhir hidup kita. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita masuk hal yang terakhir, yang ketiga. Apa itu hal yang ketiga? Ada sebuah pujian ya. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani, lebih sungguh. Kita buka di Yesaya 61 ayat 6. Yesaya 61 ayat 6, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan. Dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Wah, ini satu berkat yang besar. Saya ini saya 61 ayat 6. Saya mengutip hal yang ketiga, yang terakhir ya, yang harus kita kerjakan tentunya bersama-sama. Jadilah tetap pelayan Tuhan. Amin. Nggak mudah loh. Udah jadi hamba Tuhan, jadi pelayan lagi. Ya, pelayan itu ngapain? Ya itu, kita mencari orang-orang ya yang belum terselamatkan, yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ya, apalagi maaf kata, kan masih ya, masih ada nggak teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan Yesus? Saya rasa masih ada. Kalau ada yang mengatakan masih Pak, masih banyak nggak? Masih Pak. Nah, berarti kita harus jadi pelayan Tuhan. Bukan hanya untuk jadi hamba Tuhan ya, untuk harus jadi pendeta. Kalau semua jadi pendeta, di mana jemaatnya ya? Di mana kita harus menjadi pelayan Tuhan ya. Pelayan Tuhan itu kita ini semua keset ya. Yang selalu ya, kalau orang mau masukkan itu kalau keset selalu digoes-goes gitu ya, digesek-gesek ya. Nah ini kita pelayan Tuhan yang harus memiliki kerendahan hati. Ya, nggak ada yang hebat di dunia ini. Mau S3, S4, ya, apalagi teman saya ngeledek tuh. Tahu nggak Pak Aming singkatan STH? Apa itu? Sekolah tinggi hati katanya. Ada lagi bilang MTH. Oh, itu lebih gawat lagi Pak. Makin tinggi hati katanya. Itu singkatan itu Pak katanya. Karena saya lihat banyak tuh hamba Tuhan yang kayak gitu. Semua ada STH-nya, ada MTH-nya. Tapi saya lihat nggak berubah tuh sikapnya, tinggi hatinya. Ya, saya mau katakan semua yang kita raih dalam hidup kita, kalau kita bisa bercermin, ya, lebih lagi, apakah kita pantas melakukan hal yang tidak berkenan, terutama buat kehidupan kita, Yerusalem kita, pekerjaan kita, ya. Katanya orang Kristen, ngomongnya kasar banget. Katanya orang Kristen, sombongnya bukan main. Somse, orang bilang. Apa itu somse? Sombong sekali. Wah, ya, lihat aja tuh. Dulunya sih naik motor. Sekarang mobilnya, gonta-ganti. Boro-boro mau nengok ke kita, mau nyapa kita. Melengos tuh. Kita ini kan semua pelayan ya. Harus sadar diri. Siapa sih kita ini? Jangan, maaf kata nih, maaf kata. Bahasa kasarnya, jangan lu kacang lupa kulit. Kita bisa besar, kita bisa jadi hamba yang luar biasa, itu karena seizin Tuhan.
Ingat baik, tetaplah jadi pelayan Tuhan yang rendah hati, yang mau ditegur, yang mau tetap satu dengan yang lainnya bisa memaklumi. Ya, nggak mudah loh. Ya, jangan orang itu baik, gua baik. Orang itu jahat, gua harus lebih jahat. Itu namanya balas dendam. Ya, nggak boleh seperti itu. Jadi pelayan Tuhan. Ya, firman Tuhan bilang apa? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Emangnya gua sasang buat tinju gitu ya, yang buat main olahraga tinju. Orang bilang gini, tampar pipi kiri, gua tonjok. Tampar pipi kanan, gua tendang. Wah, ini bahaya ya. Kita ini semua peltu, singkatannya peltu, pelayan Tuhan. Ingat baik loh, di saat kita meninggal nih, RIP ya, RIP, rest in peace. Nggak ada tuh titel ditulis di batu nisan, nggak ada. Mau profesor, insinyur, MTH, STH, nggak ada di batu nisan. Yang ada RIP Bapak siapa. Tahunnya pun lahir kita, tahun 63, nggak ditulis 63, 64, 65, 66, 67, 68, ya sampai akhir 2024. Kepanjangan, nisannya nggak muat. Pasti yang ditulisnya nama, usia, berapa tahun. Ingat baik, nggak penting semuanya itu. Yang penting bagaimana kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Kami lakukan itu. Nah, Tuhan Yesus, dia berkorban untuk kita. Bahkan nyawanya pun diberikan untuk kita. Menebus setiap kita yang masih berdosa. Sampai saat ini, kita masih melakukan kesalahan. Kita masih melakukan dosa. Oleh sebab itu, miliki hati sebagai pelayan Tuhan yang mau siap dibentuk bagaimana Tuhan mau dengan caranya. Mau sakit, mau apapun, katakan sama Tuhan. Aku mau jadi pelayan Tuhan yang setia. Sekalipun rasanya berat, sekalipun rasanya nggak sanggup, tapi saya sanggup melakukannya. Karena Tuhan ada di sampingku. Amin. Ya, lakukan. Lakukan terus. Ya, Efesus 4 ayat 15 mengatakan firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ingat baik, kepala kita adalah Kristus Yesus. Amin. Kita harus tetap berjuang terus sebagai pelayan Tuhan yang setia, yang taat. 1 Korintus 1 ayat 10. Ini yang saya selalu sebut, yang selalu saya tutup di dalam doa untuk kita semua. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu setia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ini nggak mudah. Ya, setiap orang berbeda karakter, gampang tersinggung, ya, gampang sakit hati, apalagi maaf kata. Kita nggak mau dengar, kita nggak mau dengar nasihat, kita tidak mau, tidak menggubris, ya, seakan-akan maaf kata nih dengan tanda kutip, kita sudah pintar firman Tuhan, kita nggak bisa lagi untuk ditegur ataupun dinasehati. Ini bahaya sekali sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Banyak orang sakit hati keluar dari pelayanan, tidak mau lagi melayani Tuhan. Saya banyak jumpai, ya. Saya tanya, saya pas makan sarapan pagi ya, waktu sebelum pandemi ya,
Saya ketemu om-om, orangnya, wah necis, olahraga jalan kaki. Saya tanya, om, habis olahraga ya? Iya. Kok sendirian om? Iya, di rumah. Anak-anak di mana? Anak-anak di Amerika semua. Anak saya di. Om udah gereja belum? Maaf ya om. Saya tanya. Wah, udah nggak usah gereja-gerejaan. Percuma, saya sakit hati. Dulunya saya jadi pelayan Tuhan. Tapi begitu saya mungkin udah tua ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya digeser. Ada lagi yang anak muda yang lebih pintar, yang lebih kaya dari saya. Dia diangkat jadi majelis. Saya digeser. Mendingan saya keluar deh. Nggak ada deh gereja-gerejaan. Udah bayangin. Tadinya kita setia jadi pelayan tuh. Karena karakter kita yang nggak bisa dibentuk oleh Tuhan tentunya. Akhirnya kita ambil langkah yang salah. Kita mundur dari pelayanan. Kita nggak mau lagi jadi pelayan Tuhan. Sangat disayangkan. Amin. Jangan sampai terjadi ya dalam setiap diri kita. Ingat baik. Jangan sampai amit-amit ya. Jangan sampai kita harus tetap jadi pelayan Tuhan yang setia. Sampai akhir menutup mata Tuhan panggil. Amin. Saya lihat Bu Grace Mail ya. Perjuangannya luar biasa loh. Ini satu contoh oma ya yang benar-benar setia menjadi pelayan Tuhan ya. Sekalipun maaf kata nggak ada yang banyak mengenal Ibu Grace ya, kecuali orang-orang yang di Bogor sana ya. Tapi dia mau jadi berkat, jadi pelayan Tuhan. Orang mau lihat sebelah mata, nggak apa-apa. Yang penting saya ikhlas, saya jadi pelayan Tuhan. Nah ini maaf kata ya, bukan satu jempol yang saya angkat, 2 jempol untuk Bu Grace. Amin. Ini nggak mudah. Apalagi Bu Grace kemarin juga habis pulang sama cucunya ya, mantunya ya, di Papua ya. Wah, satu kebahagiaan yang besar. Tuhan izinkan, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Ya. Sampai akhirnya ketemu saya ya di Sumarekon. Ya, sampai Esther juga ya. Wah, kita bisa onsite ya. Luar biasa. Ya. Itu satu rencana Tuhan yang besar buat kita semua pelayan Tuhan untuk dipersatukan ya, tidak tercerai-berai ya. Kita harus lakukan. Jadilah pelayan Tuhan yang setia ya. Jangan kita egois. Jangan kita keluarkan karakter yang tidak baik. Kita maaf ya kan 205 ya 17 ya. Kita ini baru yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Lagi kita melihat ke belakang ya. Kita harus hapus itu semua memori yang tidak baik dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Apalagi kita sebagai peltu ya, pelayan Tuhan. Amin. Ayo setia. Setialah sampai akhir hidup kita. Kita tetap mengiring Yesus. Keputusanku mengiring Yesus sampai akhir hidup kita. Amin. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan hari ini. Saya selalu berdoa ya buat family ministry. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan di family ministry, jangan kita cerai-beraikan. Amin. Jangan kita saling menghakimi. Ya, firman Tuhan boleh katakan di Amsal ya, besi menajamkan besi, sesama besi menajamkan sesama. Kita tetap berdiri teguh di dalam iman kita. Tetaplah jadi pelayan Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang dianiaya karena aku. Ingat baik itu firman. Ya. Gak ada jalan yang mulus terus. Pasti akan ada lubang-lubang ya. Yang Tuhan izinkan untuk kita bisa melalui lubang-lubang itu. Kita bisa menghindar. Ya. Kita bisa melewati itu. Yang Tuhan izinkan untuk kita bisa mengalami padang gurun. Ya. Itu nggak mudah. Tentunya dengan tetesan air mata ya. Jangan takut. Ya, saya lihat Bu Mikal Kutana, dia pasti akan lulus
jadi hamba Tuhan yang setia. Melayani Tuhan. Jadi pelayan Tuhan kemanapun Tuhan bilang, Bu Mikal ada di Purbalingga. Bu Mikal ada di mana? Ya Tuhan, ini aku. Utuslah aku. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita sudah siapkan belum roti dan anggur di rumah kita masing-masing? Kita akan seperjamuan kudus ya. Tapi sebelumnya saya berdoa dulu ya untuk firman Tuhan. Supaya kita benar-benar hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, yaitu kesatuan dalam Roh Kudus-Nya. Kalau kita bisa memiliki kesatuan dalam Roh Kudus-Nya, kita pasti akan keluar sebagai pemenang, murid Kristus yang disayang oleh Guru Agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Menjadi hamba Tuhan yang tetap setia dengar-dengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, jadilah kita pelayan-pelayan Tuhan. Sekalipun kita tidak dihargai, tidak dilihat, tidak dipandang, tapi ingat, Tuhan Yesus yang tetap memandang kita menjadi pelayan Tuhan yang setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami sudah mendengar apa yang menjadi isi hatimu tentang kesatuan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang selalu menaungi hidup kami. Tuhan Yesus, Kau yang melihat segala pergumulan hidup di dalam kami semua yang ada di Family Ministry ini Tuhan. Kiranya kami berdoa kepada Engkau Tuhan. Kiranya Kau terus memberikan damai sejahtera sukacita-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami orang-orang percaya yang ada di Family Ministry yang sudah Kau persatukan. Tidak ada satupun yang tercerabaikan, yang keluar dari koridor-Mu Tuhan. Karena kuasa-Mu yang terlebih besar yang menaungi hidup kami. Berkati Bu Grace Mail, berkati Opung Brahmana Sembiring, berkati Bu Mikal Kutana, berkati Pak Anpal yang di Bali, berkati Bu Elia Esther yang ada di Bintaro, Bu Jansi yang ada di Bekasi, dan juga Pak Hairul Gutom yang ada di Medan, Bu Ria Barus juga yang ada di Bogor, Pak Hendra Winata yang ada di Tomang, Jakarta, dan Pak Stanley Iskandar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang sudah mengingatkan kami untuk memiliki kesatuan dalam Roh Kudus-Mu. Kami harus tetap menjaga kami adalah murid-murid-Mu Tuhan. Murid yang setia kepada Guru Agung kami, Tuhan Yesus, yang mengajarkan setiap kami untuk kami tetap menjadi murid Kristus, suratan yang terbuka, yang dibaca semua orang murid teladan Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan yang kedua, kami mau jadi hamba Tuhan yang setia, yang taat sampai hari hidup kami Tuhan. Berkati setiap pelayanan kami Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi harta kesayangan-Mu sendiri. Mau terus jadi pelayan-Mu. Pelayan yang siap dibentuk karakter kami. Selaras dengan apa yang menjadi keinginan-Mu. Berkati setiap kami. Teman-teman kami yang tidak hadir mungkin dalam halangan. Mungkin dalam pekerjaan. Tuhan lawat mereka. Kembalikan mereka, persatukan kami dengan tali kasih-Mu. Karena kami percaya pada firman-Mu di Yeskil 34 ayat 16, yang hilang akan kucari, yang sakit akan kubalut, yang tersesat akan kubawa pulang. Itulah firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah Kau persatukan di Family Ministry menjadi hamba-hamba yang setia. Kiranya Kau berkati setiap kami dengan damai sejahtera sukacita-Mu yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami akan masuk di dalam perjamuan suci kudus-Mu Tuhan. Kiranya roti dan anggur yang kami sudah siapkan untuk kami memasuki perjamuan suci di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap menit Tuhan. Kami percaya Kau yang memberkati kehidupan kami sampai hari ini, dan juga kiranya Kau sucikan roti dan anggur yang akan kami santap bersama-sama dengan Kau ya Tuhan. Berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan. Amin. Kita sudah siapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Ayo kita lakukan perjamuan kudus di hadapan Tuhan. Sudah siap teman-teman semua? Sudah ya? Kita akan mendengar firman Tuhan ya.
Mari kita angkat roti kita yang ada di tangan kita tinggi-tinggi di atas kepala kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tawan yang berisi anggur. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang berisi anggur, yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya memberi waktu buat Bapak Ibu terkasih untuk kita berdoa ya. Kita berdoa 2 menit atau 3 menit ke hadapan Tuhan Yesus. Segala pergumulan hidup kita dengan suara, boleh dibuka suara kita masing-masing videonya ya. Untuk kita berdoa, meminta kepada Tuhan, dan juga cari apa yang menjadi kehendaknya, sehingga kita boleh menerima berkat kesembuhan yang sakit, disembuhkan. Bahkan yang tidak ada jalan keluar, Tuhan pasti tolong. Terlebih lagi yang mengalami jalan buntu, pasti tingkap-tingkap langit Tuhan curahkan berkat bagi kita semua. Di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dan di dalam pelayanan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kau adalah segalanya buat kami Tuhan. Kau yang tahu segala pergumulan kami Tuhan. Tuhan Yesus, Kau yang sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya ada rencana-Mu yang indah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, Kau yang melihat setiap anak-anak-Mu yang hadir di Family Ministry, yang setia, yang taat, yang terus mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Firman-Mu berkata, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa. Nah, akulah yang punya di bumi dan di surga. Itu firman-Mu Tuhan, yang tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersedia lakukan Tuhan. Kami mau berjalan di dalam mereka kebenaran. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan tahirkan juga yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Kami berdoa untuk Pak Hendra Winata. Tuhan Yesus, Kau yang melihat segala pergumulan hidupnya ya Tuhan. Sembuhkan, pulihkan kembali sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang berkuasa atas tubuh kami. Pak Hendra pasti sembuh. Pak Hendra pasti menerima keajaiban, kemustahilan di dalam Engkau Tuhan. Berkati istri anak mantu cucunya. Dan juga berkati Bu Grace Mail, Oma yang terkasih. Berkati anak mantu cucunya. Lebih dia anaknya yang di Papua, yang jauh. Tuhan, lindungi. Kau jagai dengan malaikat surgamu. Sehingga Bu Grace dapat mengalami sukacita yang besar di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dan juga berkati Opung Brahmana Sembiring bersama istri yang mungkin masih ada di Medan. Berkati kesehatannya yang terutama. Anak mantu cucunya semuanya dalam perlindunganmu yang sempurna. Anaknya yang berlayar juga kau berkati. Kau jagai, kau lindungi. Sehingga boleh tersingkir dari segala pergaulan yang buruk di dalam berlayar Tuhan. Tuhan Yesus, berkati Opung Brahmana Sembiring bersama istri, anak mantu cucunya. Berkati Bu Ella Esther, Pak Sukimto, juga anaknya Michael. Menjadi keluarga yang sekena glory di hadapanmu Tuhan, melayani Engkau. Beri kesetiaan, ketaatan buat Bu Ella Esther, sehingga dia boleh menjadi hamba Tuhan yang setia sampai akhir hidupnya. Juga anaknya Michael yang selalu memuji dan menyembah Engkau. Menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Pak Sukimto juga sebagai kepala imam, kau berkati kesehatannya. Damai sejahtera sukacitamu terus mengalir di dalam keluarga Bu Ella Esther. Pak Anpal juga kami berdoa yang ada di Bali. Berkati istrinya, anak mantu cucunya Indira yang dari Jogja kau berkati. Beri pekerjaan yang baru anak mantunya. Kau bukakan tingkap-tingkap langit, kau curahkan berkat. Pak Anpal juga berkati kesehatannya. Istrinya juga yang belum percaya, kau buat mujizat kuasamu turun atasnya. Sehingga keluarga ini boleh terselamatkan. Seisi rumahnya. Karena kami percaya satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarga Pak Anpal akan diselamatkan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka juga. Berkati juga Bu Jansil, Pak Endong Tuhan. Berkati suami kekasih juga, Pak Victor Maindong, berkati. Damai sejahtera sukacitamu terus mengalir. Berkati pekerjaannya, anak mantu cucunya semuanya dalam perlindunganmu yang sempurna. Anaknya juga yang sebagai hamba Tuhan. Kau berkati jadi keluarga yang sekena glory di hadapanmu Tuhan. Berkati Pak Herul Gultom yang ada di Medan, berkati kesehatannya, berkati istri, anak mantu cucunya, berkati gerejanya, pengembalaannya. Kau tambah-tambahkan jiwa yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Buria Barus yang selalu memuji dan menyembah Engkau. Kau berkati terus Buria Barus sehingga hati Tuhan Yesus disenangkan. Kami percaya di dalam pujian ada kesembuhan. Di dalam pujian ada pertolonganmu. Di dalam pujian ada jalan keluar untuk memperoleh berkat-Mu Tuhan. Berkati Pak Stanley Iskandar, berkati kesehatannya, berkati istri, anak-anaknya. Anaknya yang bekerja di Bali juga kau berkati. Kau lindungi dengan malaikat surgamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati teman-teman kami yang tidak sempat hadir. Pak Joni Iskandar, berkati kesehatannya. Istri, anak mantu cucunya. Berkati juga Pak Johan Untung Sampeako. Berkati juga gerejanya, pengembalaannya. Istri juga kedua anaknya. Bu Mikal Putana juga suami, anak-anaknya kau berkati. Pendeta Aripat juga Bu Ipon kau berkati. Pak Johannes Sumarmo juga kau berkati, istri juga anaknya. Alexander Pandi yang di Manado juga kau berkati. Kembalikan mereka Tuhan. Dan mereka dapat beribadah bersama kami. Mengalami kasih yang luar biasa di dalam Engkau. Sehingga kami terberkati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu, anak mantu cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit. Malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus apapun yang dilakukan tangan kami di dalam bekerja selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin. Besok kita beribadah kembali yang melayani Pendeta Raffles Mandiangan ya. Kita akan diberkati seperti hari ini kita sudah diberkati ya semua ya oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan mungkin Pak Anpal lagi sibuk untuk bantu bincang-bincang. Pak Anpal yang di Bali Ya, masih ya, salam Pak. Terima kasih. Terima kasih buat doanya. Terima kasih buat firman-Nya malam hari ini. Ya, kita akan masuk dalam bincang-bincang. Salam saudaraku sekalian. Mari kita masuk dalam bincang-bincang. Kita meresponi apa yang sudah kita dengar, ya. Jadi temanya sesuai dengan apa yang dalam Efesus 4 ayat 3. Jadi memelihara kesatuan roh. Tentu kita yang hadir malam hari ini, kita adalah orang-orang yang sudah dan sedang melakukan suatu kesatuan di dalam roh. Sebab hanya ada satu roh, ya, roh Kristus, roh Yesus itu sendiri. Ya. Jadi kita di sini ada karena rohnya memimpin. Ya. Jadi bukan oleh kemampuan kita, kehendak kita, nah, tapi sungguh kasih Tuhan luar biasa. Apa yang Tuhan kehendaki, maka terjadilah. Gitu. Hingga sore hari ini, malam hari ini kita ada dan kita masih bertahan. Ya. Puji Tuhan, firman Tuhan. Jadi yang mengambil dari Efesus 4 ayat 3. Ya. Tapi sebelumnya, ini ada satu ayat yang tidak boleh kita lewatkan. Ya. Sebelum kita memelihara kesatuan roh, ya, kita harus, ya, syaratnya kamu selalu rendah hati. Itu ciri-ciri utama itu. Kita tidak bisa mau mempersatukan diri kita dalam satu roh, ya, kalau kita tidak memiliki, ya, kerendahan hati, humility, ya, orang seberang sono yang jauh itu menyebutnya humility, rendah hati. Selalu, ya. Jadi kalau selalu, always, ya, selalu itu hampir setiap hari, setiap kali, setiap saat. Itu selalu. Tapi kalau hari ini melakukan, besok tidak, berarti itu tidak selalu, ya. Jadi selalu itu rutin, selalu rendah hati. Kemudian apalagi yang nomor 2, lemah lembut. Nah, itu. Jadi bukan lemah fisik, ya, tapi lemah lembut, ya. Dalam segala tidak ada unsur kekerasan sama sekali. Sungguh lemah lembut, indah, ya. Dan sabar, patient, ya. Tunjukkanlah kasihmu. Wah, ini lagi, ya. Jadi kita dituntut banyak, ya. Jadi ini suatu pelajaran buat kita. Nah, bukanlah sesuatu yang baru, tapi ini kita diingatkan kembali. Tunjukkanlah kasihmu. Ini tidak boleh diganggu-gugat, saudara sekalian. Tidak boleh dirubah-rubah. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi ada orang yang tidak memiliki kasih, tetapi kekasih untuk sebatas lingkungannya dia, keluarganya dia, ya, yang di luar, ya, dia berkata, emangnya gua pikirin. Jadi itu bukan kasih sejaya. Jadi kita harus memiliki kasih seperti yang Tuhan Yesus contohkan. Ya. Ada kasih sejati, ya, kasih yang ada di dunia ini, ya, satu-satunya kasih, kasih Kristus, yaitu kasih yang telah menyerahkan nyawanya. Ya. Jadi kalau Yesus telah menyerahkan nyawanya buat kita, maka kita pun harus dan harus melakukan seperti yang Tuhan lakukan, ya. Jadi kita tidak, ya. Oke, baik, saya tidak akan berkhotbah untuk lebih lama lagi karena semuanya ini sudah dibahas, ya, dan kita semua sudah tahu, dan malam hari ini kita diingatkan kembali. Saya akan tunjuk, ya, siapa yang masih ada di sini. Di sini ada siapa ini?